Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang ASEAN dari tema 1 MUPEL IPS kelas 6 SD. Selamat belajar. Apa yang teman-teman tahu tentang ASEAN? Apakah kalian pernah mendengarnya? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yakni organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus organisasi ini. Mereka adalah Adam Malik berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratman dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narsiko Ramos dari Filipina. Mereka mendirikan ASEAN tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian, beberapa negara lain juga ikut bergabung, seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Myanmar, serta Kamboja. Teman-teman, inilah ke-10 negara ASEAN. Teman-teman, mari kita mengenal lebih dalam tentang ASEAN. Berdiri tanggal 8 Agustus 1967. Dasar berdirinya adalah Deklarasi Bangkok dari 5 negara pencetus ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN adalah adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Tujuan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, menjaga keamanan dan perdamaian, memelihara kerjasama yang efektif, meningkatkan kerjasama yang aktif, meningkatkan studi tentang masalah di Asia Tenggara. Lambang dari ASEAN diambil dari 10 rumpun padi. Yuk kita bahas tentang makna dari lambang ASEAN. Arti lambang ASEAN. 10 batang padi menandakan 10 negara ASEAN. Warna merah berarti keberanian dan dinamika. Warna biru perdamaian dan kemantapan. Warna kuning kemakmuran. Dan warna putih kesucian. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung, yakni Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan berbentuk gugusan kepulauan antara lain Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Mari kita mengenal beberapa negara ASEAN. Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei. Tahun 1400, kampung ini menjadi pusat pemerintahan. Budayanya dipengaruhi oleh ajaran Islam dan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar, dan orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Mereka juga mempunyai kebiasaan melepas sepatu ketika memasuki rumah orang lain. Negara Malaysia. Patung ini adalah
patung Dewa Marungga berukuran 42,7 meter, terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO sebagai World Heritage. Kota ini memiliki ragam jenis budaya. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Negara berikutnya adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur, yakni Melayu, Spanyol, dan Cina. Apakah teman-teman masih ingat tentang penjelajahan samudra? Setelah Spanyol kalah melawan Portugis, selanjutnya Spanyol menuju ke Filipina. Tarian yang terkenal adalah tarian Tinikling, merupakan tarian masyarakat Filipina yang menceritakan tentang burung kling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Di sana ada 8 dialek utama, salah satunya adalah Tagalog. Negara Kamboja. Tari yang terkenal adalah tari Apsara. Lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan. Candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal dari Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Mayoritasnya keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional disebut longyi. Longyi berbahan kain katun. Bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Negara Vietnam. Lihatlah gambar. Gambar tersebut menunjukkan permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup, yang merupakan permainan anak Vietnam. Baju khas dari Vietnam disebut áo dai. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Olahraga tradisional di Laos adalah katau atau voli dengan kaki. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau disebut juga dengan saibat, yang kalian bisa lihat pada gambar, yakni para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Negara Singapura. Tentu kalian tidak asing dengan Merlion, yaitu lambang negara Singapura.
Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Hal ini disebabkan karena harga mobil dan juga bahan bakarnya sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand berasal dari bahasa Thai, yang artinya tanah kebebasan. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Thailand memiliki tradisi minum teh. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa dan terima kasih.